Pernah nggak sih Anda ngerasa kejebak di situasi di mana, aduh, semua pilihan kok kayaknya salah ya? Mau ke kiri salah, ke kanan juga rasanya kompromi. Nah, dilema moral yang pelik kayak gini, inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaannya simpel aja. Pas semua pilihan adalah kompromi. Kita harus gimana? Ini bukan cuma pertanyaan teoritis loh. Ini pertanyaan yang universal banget, yang bisa jadi kita hadapi sehari-hari. Jadi ini bukan cuma soal sejarah, tapi soal kita, soal gimana kita navigasi hidup yang penuh pilihan sulit. Dan ternyata ada loh satu tokoh yang bisa dibilang seluruh hidupnya itu adalah upaya buat menjawab pertanyaan tadi. Seorang pemimpin yang harus berjalan di atas tali yang tipis banget, di mana di satu sisi ada iman, dan di sisi lain ada realitas yang keras, dan keduanya seringkali berbenturan. Nah, kita akan masuk ke dalam apa yang kita sebut zona abu-abu. Dan kita akan lihat ini lewat kisah nyata yang luar biasa dari seorang tokoh bernama Kahating. Percaya deh, perjalanannya ini penuh pelajaran penting soal kepemimpinan, iman, dan ya gimana caranya buat bertahan. Oke, jadi zona abu-abu itu apa sih? Coba bayangin deh, sebuah landscape di mana nggak ada lagi yang namanya hitam atau putih, bener atau salah yang jelas. Semuanya ya abu-abu. Cuma ada serangkaian pilihan yang sama-sama sulit. Disinilah idealisme kita diuji habis-habisan sama kenyataan. Dan kadang buat bertahan hidup, kita terpaksa bikin kompromi yang jujur aja sakit. Dan Kak Hatim punya satu prinsip pegangan. Ini bukan nasihat buat jadi naif loh, tapi untuk jadi bijaksana secara strategis, cerdik seperti ular, sambil tetap menjaga integritas hati, tulus seperti merpati. Wah, coba bayangin deh, susahnya ngejalanin dua hal ini sekaligus di dunia nyata. Oke, sekarang kita coba lompat ke dunianya Kahating. Supaya kita ngerti kenapa dia ngambil pilihan-pilihan yang dia ambil, kita harus ngerasain dulu nih, betapa dahsyatnya tekanan sejarah yang ada di sekelilingnya. Ini bukan zaman yang damai, sama sekali bukan. Bayangin aja, hidupnya itu melintasi masa-masa paling kacau balau dalam sejarah Tiongkok. Dari dinasti yang runtuh, perang saudara, invasi asing, sampai revolusi besar yang mengubah segalanya dari nol. Di tengah badai yang gak ada hentinya ini, sekedar bilang saya beriman aja udah jadi tindakan yang luar biasa sulit. Nah, di tengah-tengah kekacauan ini, umat Kristen di Tiongkok dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat. Pilihan pertama, jadi gereja bawah tanah. Artinya, melawan total. Sembunyi-sembunyi, tapi risikonya bisa dihabisi kapan aja. Pilihan kedua, jadi gereja publik. Artinya coba bertahan secara terbuka, tapi ya itu harus mau dialog, harus mau kompromi sama penguasa. Dilema banget kan? Nah, di persimpangan inilah Kahating mengambil keputusannya. Keputusan yang sangat menentukan dan juga sangat kontroversial. Dia milih jalan yang bagi sebagian orang kelihatan masuk akal, pragmatis. Tapi bagi yang lain, ini dianggap sebagai kompromi yang kelewat batas, yang berbahaya. Jadi intinya apa? Strategi utama Ting itu adalah dialog. Tujuannya bukan untuk head-to-head, bukan untuk melawan langsung, tapi untuk satu hal, memastikan gereja tetap ada, menghindari kekristenan lenyap total dari Tiongkok. Logikanya dia, lebih baik ada gereja yang harus berkompromi daripada nggak ada gereja sama sekali. Dan yang bikin ini menarik, pilihannya itu bukan cuma soal politik praktis loh. Ada alasan teologis yang dalam di belakangnya. Dia pegang prinsip kalau umat itu harus ikut mengusahakan kesejahteraan tempat mereka tinggal. Buat dia, gereja itu ada bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi buat melayani bangsanya. Oke, jadi kita udah tahu apa yang Ting lakukan. Tapi sekarang pertanyaannya lebih dalam lagi. Kenapa? Apa sih keyakinan mendasar yang bikin dia rela menempuh jalan yang super sulit dan penuh kompromi ini? Begini buat Ting, iman itu bukan sekedar keyakinan di dalam kepala atau sesuatu yang abstrak, sama sekali bukan. Iman itu harus kelihatan, harus bisa ditunjukkan lewat perbuatan. Dia percaya banget iman itu harus hidup, praktis, dan punya dampak nyata di tengah-tengah masyarakat. Pemikirannya ini bisa kita rangkum jadi 3 pilar utama. 1, kasih itu nomor 1. Dia nggak suka sama iman yang keras secara doktrin tapi dingin. Nggak ada kasihnya. 2, gereja itu harus jadi jembatan, jadi agen penyembuh di tengah bangsa. Dan yang ketiga yang paling penting nih, iman itu dibuktikan lewat perbuatan, bukan cuma omongan. Dan ayat ini, wah ini kayak rangkuman dari semua pemikirannya. Buat Ting, ini harga mati. Iman tanpa perbuatan itu sama aja kayak iman yang mati. Nah, ini dia landasan teologis yang kuat banget di balik semua strateginya untuk terus hadir dan bertindak di ruang publik.
Oke, setelah kita ngikutin perjalanan hidup Ting yang luar biasa ini, mungkin kita bertanya, terus apa hubungannya buat kita sekarang? Nah, yuk kita coba tarik beberapa pelajaran penting dari pengalamannya di zona abu-abu tadi. Ada beberapa hal penting nih. Pertama, iman itu nggak bisa hidup di menara gading. Ia selalu berhadapan langsung dengan dunia nyata. Kedua, kadang setia itu artinya bertahan dengan sabar, bukan selalu soal melawan secara heroik. Dan yang paling penting, prinsip kita itu diuji bukan pas semua lagi enak, tapi justru di tengah-tengah pilihan sulit yang berantakan. Dan kutipan ini benar-benar ngena banget. Ujian terberat iman itu mungkin bukan siksaan dari luar, tapi justru pergulatan di dalam batin kita. Waktu kita harus berkompromi, waktu kita harus milih di antara pilihan yang nggak ada yang sempurna. Nah, ini semua akhirnya balik lagi ke pertanyaan awal. Tapi kali ini, pertanyaannya buat Anda. Kita semua punya zona abu-abu masing-masing kan? Entah itu di kerjaan, keluarga, atau hidup pribadi. Pertanyaannya, di tengah zona abu-abu Anda itu, wujud kesetiaan pada prinsip Anda itu seperti apa? Ini pertanyaan yang mungkin nggak ada jawaban instannya, tapi penting banget buat kita renungkan.